Siapa yang mau tinggal di dalam Tuhan? Haleluya. Pasti kita rindu tinggal di dalam Tuhan. Demikian juga Tuhan sangat rindu tinggal di dalam kita. Oh, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, saudara sudah berjalan di dalam Roh Kudus? Sudah? Amin. Bagaimana rasanya? Indah kan? Ya. Sekalipun ada apa? Ada tantangan, ada apa? Ada masalah, terus ada apa? Ya. Lalu mau berjalan dengan Tuhan Yesus atau berjalan dengan yang lain? Amin. Sekalipun ada kerikil, sekalipun ada batu halangan, sekalipun apapun, amin. Haleluya, amin. Ketika saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah yang kau maksud dengan ketika kamu mengajak kita untuk bergaul dengan Dia? Itu seperti apa? Seperti bagaimana? Pergaulan yang Tuhan ingini kepada kita itu bukan secara semu, ya, bukan secara maya, dunia maya yang di hayalan kita, di bayangan kita, tidak. Tapi pergaulan yang Tuhan kehendaki bersama dengan kita dan kita bergaul dengan Dia, itu bukan sesuatu yang semu, bukan sesuatu yang cuman khayalan, tapi adalah yang sesungguhnya, yang sungguh-sungguh real, katakan real. Bisa didengar suaranya, bisa dirasakan sentuhannya, bisa diketahui kehadirannya. Itu namanya real. Tapi kalau misalnya yang hubungan yang semu, itu tidak bisa diketahui, tidak bisa dijamah, tidak bisa disentuh, tidak bisa dipeluk, tidak bisa dirasakan. Bukan itu yang Tuhan mau. Banyak orang-orang di dunia bergaul dengan Tuhannya, dewanya, tapi gak bisa disentuh dewanya, gak bisa jawab ya. Walaupun dikasih makan banyak, dikasih sesaji banyak, enak lagi makanannya yang disajikan itu bagus-bagus, enak-enak, tapi juga gak bisa disentuh, tidak bisa dirasakan, tidak bisa didengar. Tapi ya tetap mereka berdoa kepada yang semu itu. Sedangkan sejak awal, sejak manusia jatuh dalam dosa, dan sebelumnya Tuhan mengendaki hubungan dengan manusia ini sungguh-sungguh. Walaupun Allah Bapa ini tidak bisa dilihat, tidak bisa kelihatan, tapi bisa diketahui. Sampai akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa pun Tuhan Allah Bapa masih mau menampakkan dirinya. Kita baca dalam Kejadian 3 terlebih dahulu. Kejadian 3 ayat 7. Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua. Mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman.
Ayo kita baca ayat yang ke-8 bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika mereka mendengar, pada waktu hari sejuk, ketika mereka mendengar bunyi langkah Allah. Berarti langkah Allah itu bisa didengar bunyinya. Coba Grace, bunyinya kayak gimana Grace? Siapa ini di sini kalau melangkah bisa diketahui bunyinya? Ada satu. Ya. Tahu sekali, ya. Bisa diketahui itu yang berjalan datang itu adalah tapi bukan Tuhan Allah sayangnya, ya. Langkah kaki Tuhan Allah berjalan-jalan di dalam taman, itu mereka berdua bisa mendengar. Pada waktu itu mereka sudah jatuh dalam dosa. Ya. Sebelum itu mereka bergaul, berbincang-bincang. Tapi ketika mereka berbuat dosa, mereka masih bisa mendengar suara langkah Tuhan Allah. Justru malah ketika mereka mendengar suara langkah Tuhan Allah, mereka bersembunyi. Bukannya mau bertemu dengan Tuhan dan Tuhan ampuni aku, Tuhan tolong saya, tetapi malah justru sembunyi. Nah, ini tidak bisa dikatakan bergaul dengan Tuhan. Namanya bergaul dengan Tuhan itu tidak ada sembunyi-sembunyian, tetapi harus kelihatan, terbuka semuanya. Tidak ada yang tersembunyi, tertutup, disembunyikan. Ya. Kalau saudara bergaul dengan sesama, dengan teman-teman, mungkin saudara bisa menyembunyikan. Ada hal-hal yang kau sembunyikan. Yang di depannya kelihatan, cantik, ganteng, semuanya bagus semuanya. Ya. Tapi di rumah, berantakan, kacau balau, pecah semuanya seperti itu. Makanya dikatakan, aku mau ke rumahmu. Jangan, aku yang ke rumahmu. Nah, begitu nggak pernah mau dikasih. Kalau didatengin nggak mau seperti itu. Kita ketemu aja di jalan, ketemu aja di mana, resto mana. Seperti itu. Karena apa? Ada yang disembunyikan. Tapi tidak dengan Tuhan Allah Bapa. Amin. Kalau kita mau menyembunyikan juga, nggak akan bisa. Siapa yang bisa menyembunyikan dirinya dari Tuhan? Sekecil apapun badanmu gak bisa sembunyi dari Tuhan. Apalagi yang gede gak akan bisa sembunyi. Ya. Jadi lebih baiklah yang besar ini jadi kelihatan. Ini aku Tuhan. Nah, dengan demikian kita bisa bergaul dengan lebih bebas lagi kepada Tuhan. Amin. Pergaulan dengan Tuhan dimulai apa? Dari mau mendengar suaranya. Sebetulnya manusia pertama itu, Adam dan Hawa, sekalipun mereka sudah jatuh dalam dosa, mereka masih bisa loh mendengar Tuhan. Artinya seharusnya mereka datang dan mengakui kesalahannya, minta ampun. Enggak cari kambing hitam atau melemparkan kesalahan si A, si B kepada siapa saja. Tapi dia langsung, iya, aku yang sudah tidak adanya pergaulan dengan Tuhan, bergaulnya dengan dosa. Terus menerus seperti itu sampai ya di zaman Musa. Dengan Abraham kita tidak perlu bahas bagaimana pergaulan Tuhan dengan Abraham. Dengan Musa, dengan bangsa Israel pun, bangsa Israel yang sudah dipilih ya, dari keturunan Abraham yang memang juga diizinkan oleh Tuhan untuk dimasukkan dalam perbudakan. Dari sejak Abraham Tuhan sudah berkata bahwa nanti keturunanmu akan diperbudak selama 400 tahun. Sudah disampaikan kepada Abraham. Tetapi setelah diperbudak itu tetap diselamatkan, dikeluarkan. Ya. Dikeluarkan dan dibawa ke padang gurun terlebih dahulu. Sebelum dibawa masuk ke suatu tanah perjanjian yang sudah dijanjikan kepada Abraham. Jadi mereka ini diputar dulu, ya, dibersihkan dulu, dimasukkan dalam perbudakan, dianiaya seperti itu, tetap tegar tengkuk.
tidak ada perubahan. Ya. Tapi sudah waktunya, sudah 400 tahun, terpaksa harus sesuai dengan omongan dari yang sudah dijanjikan kepada Abraham bahwa akan dilepaskan bangsa ini di bawah. Dan Tuhan memilih Musa untuk memimpin umatnya ini. Ya. Hanya satu orang yang dipilih untuk memimpin banyak itu. Berapa ribu, banyak sekali bangsa Israel pada saat itu. Satu orang yang memimpinnya. Dengan satu orang ini Tuhan bergaul lagi. Bergaul dulu dengan satu orang ini. Dan Tuhan menemukan hati yang cocok dengan Musa. Tuhan menemukan hati yang cocok dengan Musa. Sehingga terus Tuhan bergaul terus dengan Musa. Sampai bangsa Israel ini dibawa ke padang gurun. Dan ketika sampai di padang gurun pun mereka kembali lagi. Yang sudah dilepaskan dari perbudakan, seharusnya ada kemerdekaan, ya kan? Nah, saudara, sebentar lagi ada 17 Agustus, hari kemerdekaan bangsa kita. Ya, bebas dari tindasan, bebas dari penjajahan. Bangsa Israel juga bebas dari penindasan bangsa Mesir. Mereka dibawa, dibebaskan. Wah, senang semuanya. Sudah pergi dengan bawa semua harta semuanya yang mereka dapat dari bangsa Mesir. Dengan cuma-cuma. Nah, mereka pergi. Banyak sekali yang sudah dipertunjukkan oleh Tuhan. Mujizat-mujizat Tuhan. Tetapi tetap saja ketika mereka gak punya makan, gak ada makanan, ngomel lagi, mengeluh lagi. Ketika nggak ada air, mengeluh lagi. Ketika tidak ada makanan, mulai ngomel. Sampai Tuhan akhirnya menurunkan roti dari surga. Tetapi memang dengan keluhan sungut-sungut dari bangsa Israel ini kepada Tuhan dipakai langsung untuk suatu pernyataan bahwa seperti mana yang turun dari surga ini, yang memelihara kamu, yang membebaskan kamu dari kelaparanmu, demikian juga nanti aku akan menurunkan anakku yang dari surga, yang akan membebaskan kamu, yang akan memerdekakan kamu dari dosa, yang akan menghapuskan dosamu. Dipakai itu sebagai suatu contoh, suatu perumpamaan yang langsung jadi. Dan mereka sejak itu dan terus mereka tidak boleh makan yang lain, hanya makan mana. Tidak boleh makan yang lain. Pagi mana, malam mana, terus mana. Mana. Mana tahan. Ngomel betul, mana tahan. Kayak Budi gak tahan. Kasih makan itu terus gak tahan. Bosen lagi. Nasi terus. Nasi tahu. Bosen lagi seperti itu, ya kan. Nah, akhirnya apa? Mengeluhlah mereka. Terus menerus. Sampai akhirnya Tuhan berkata, ambil itu satu gomer untuk mana itu, simpan, masukkan nanti di dalam tabut sebagai suatu tanda kepada seluruh keturunannya bahwa Tuhan Allah Bapa memelihara. Ternyata mereka tetap terus ngomel. Tetapi Tuhan, Dia terus saja. Dia terus bahkan tambah dia mengikatkan dirinya dengan perjanjiannya. Semakin diikatkan lagi dengan perjanjiannya. Kita buka dalam Keluaran 24. Keluaran 24. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Maka Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan. Tetapi mereka itu tidak boleh mendekat. Bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab dengan serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu.
dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnya kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu. Dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya kepada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel. Kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Kalau tadi ketika bangsa Israel minta makan, kelaparan, habis makan, bingung mau makan apa. Dan Tuhan akhirnya menurunkan mana dari surga. Menunjukkan bahwa nanti aku akan menurunkan anakku yang dari surga. Dan kamu akan makan daging anakku dari surga. Supaya kamu bisa hidup. Makanan daging anakku ini betul-betul makanan. Kemudian terus lagi. Jalan lagi. Sampai Musa dipanggil oleh Tuhan. Untuk Tuhan menuliskan segala perjanjiannya. Semua hukum-hukum firman Tuhan. Musa harus naik dan Tuhan Allah menuliskannya. Pada saat itu juga mulai lagi bangsa Israel mulai ngomel lagi, nggak ada air, nggak ada ini, semua ngomel terus. Airnya nggak ada, di masa nggak ada air. Akhirnya Tuhan memerintahkan Musa untuk berbicara, memukul kepada gunung batu dan keluar air, sehingga mereka bisa minum air. Kemudian Tuhan mau mengikat lagi dengan dijanjikan ikatan. Dan Musa diperintahkan setelah semuanya itu dituliskan, dia harus mempersembahkan korban. Dia harus membangun mezbah korban, mempersembahkan korban. Dari korban itu diambil darah. Dan dengan darah ini maka Musa menyiramkan ke dalam ke buku yang ditulis. Segala perintah Tuhan ditulis oleh Musa. Seperti yang kita catat, kita baca hari ini di Alkitab. Ya. Disahkan dengan darah. Dan juga sebagian lagi darah itu disiramkan kepada bangsa itu. Itu merupakan tanda bahwa nanti juga melalui darah dari anak domba Allah adalah darah perjanjian itu. Jadi setiap orang yang tertutup dengan darah itu semua, darah pada saat itu hanya darah lembu. Tapi Allah langsung turun datang dan kakinya berjejak. Ini nggak semu loh ya. Ini bukan maya. Bukan, nggak mungkin, itu nggak kelihatan. Berjejak benar. Kalau firman Tuhan berkata kakinya berjejak, betul-betul berjejak. Dan semua orang bisa melihat. Dan biasanya karena Allah itu sungguh mulia dan kudus, tidak ada satu orang pun yang bisa melihatnya hidup. Kalau bisa melihatnya, dia harus mati. Namun 70 orang tua-tua ini bisa melihat Allah. Dan mereka tidak mati. Mereka justru makan dan minum. Kenapa? Karena ada percikan darah, ada disiram darah korban dari korban bakaran yang dibangun oleh Musa.
Itu merupakan suatu tanda. Di situ nanti pada waktunya darah dari anakku ini akan menutupi dosa dari umat manusia ini. Semua disiram dengan darah itu. Darah daripada anaknya itu. Sehingga kalau semua orang ini tertutup dengan darah Yesus Kristus, Allah Bapa itu kelihatan. Bisa hadir, bisa dilihat, dan kita tidak bisa mati. Karena bisa melihat Allah. Karena apa? Ada darah Yesus. Nah, ini semua sudah disampaikan dari awal. Sehingga mereka ini bisa makan dan minum. Kalau kita bisa melihat di sini, hadirat Tuhan Allah di mana? Di kaki. Tadi langkah, sekarang kaki. Kaki. Hanya cukup kakinya Allah Bapa, itu sudah kehadirannya Dia. Jadi gak perlu lihat badannya, tidak perlu melihat mukanya, tidak perlu melihat tangannya. Kakinya itu sudah menunjukkan kehadirannya Dia. Kakinya itu sudah menunjukkan hadiratnya Dia. Dan ketika semua orang itu melihat kakinya, tidak ada yang mati. Karena mereka sudah tertutup dengan darah. Nah, itu darah lembu, saudara. Hanya darah lembu. Bagaimana kalau sekarang justru Yesus Kristus, kita buka di dalam Ibrani. Yesus Kristus yang dikatakan tadi bahwa nanti menunjukkan bahwa yang sesungguhnya, mana yang sesungguhnya, ya, itu datang dari surga untuk menjadi makananmu. Dan kita semua manusia ditutup dengan darahnya yang kudus. Ya. Kita buka dalam Ibrani 9 ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dengan itu ia telah mendapat kelepasan kekal. Sebab jika darah anak domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama yang tadi kita baca tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air, bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat.
sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, kita baca langsung kita teruskan. Jika segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian, tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar tiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja menghormati dirinya, mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ini berhubungan dengan tadi yang kita baca dari Musa, dari Keluaran, bahwa sudah dinyatakan oleh Tuhan Allah Bapa tentang kehadirannya, tentang turunnya anaknya, tentang bagaimana cara Dia mengadakan keselamatan untuk umatnya. Itu sudah jauh dinyatakan. Kalau dengan darah anak lembu aja itu mereka yang najis sudah bisa dikuduskan, disucikan. Apalagi sekarang kita semua sudah menerima darah Yesus Kristus itu. Berarti kita ini melebihi. Ya. Artinya apa? Ketika saat ini kita ada darah Yesus Kristus menaungi kita, menudungi kita, maka Tuhan Allah Bapa itu turun dan ia menampakkan dirinya, walaupun hanya dengan kakinya saja, tapi itu sudah membuktikan kehadirannya. Amin. Dikatakan bahwa kalau yang tadi itu semua itu semu, dilambangkan dengan semu. Ya memang pada saat itu Musa selanjutnya akan disuruh buat seperti tabernakel, ya semuanya itu bukan semu, tetapi itu sebagai lambang, ya, sebagai lambang yang ada di surga, sebagai lambang tentang Tuhan Allah Bapa, Tuhan Allah Anak, dan Tuhan Allah Roh. Itu lambangnya di seluruh tabernakel, di setiap segala perabotan tersebut. Itu adalah lambangnya. Untuk apa? Supaya bisa kelihatan. Ada manusia ini bisa melihat, oh ini yang ada di surga yang tidak kelihatan. Nah itu dibuat. Tetapi Yesus Kristus sebagai imam besar, dia gak masuk ke tabernakel yang dibuat oleh Musa, tangan orang-orang yang diurapi Tuhan. Tetapi ia masuk ke tabernakel bukan buatan tangan manusia, tapi sungguh-sungguh adalah hadirat Tuhan itu sendiri. Tempat Allah Bapa itu tinggal itu sendiri. Dengan bukan bawa darah anak lembu, anak domba, jantan, tidak. Dia bawa darahnya dia sendiri. Dengan di dalam darahnya dia sendiri dia bawa itu. Di dalam darahnya itu ada kita semua. Di dalam darahnya dia itu kita sudah ada di situ semua. Dan itu dibawa masuk ke dalam ruang Maha Kudus yang di surga menghadap kepada Allah Bapa. Dia menghadap di sana Allah Bapa dengan membawa darahnya dan juga membawa kita semua hari ini juga sudah dibawa sejak pada Yesus saat itu masuk ke surga. Amin. Artinya kita ini sudah dilaburkan darah itu.
Sudah ada tudung itu. Sudah tersedia. Kalau misalnya Tuhan Yesus pada saat itu tidak membawa kita yang belum lahir, belum lahir kita pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, ketika dia setelah bangkit, kita belum lahir, belum ada. Tetapi kita sudah ada. Roh yang Tuhan pilih sudah ada di dalam darah itu, sudah mengandung kita semua. Darahnya Yesus Kristus sudah mengandung kita semua. Sehingga dia saat ini tidak perlu bolak-balik masuk keluar masuk. Ya. Tapi cukup sekali ketika dia mati, ke bawah turun, kemudian dia naik bangkit ke surga. Dia mempersembahkan darahnya kepada Tuhan Allah Bapa yang mengandung kita semua yang saat itu belum ada janinnya, belum ada bakalnya, belum ada. Tetapi sudah ada secara roh, sudah ditentukan sejak awal oleh Tuhan Allah Bapa. Amin. Nah, saudara, itulah hadirat Tuhan. Yesus Kristus betul-betul turun. Dia sebagai roti dari surga itu. Dan dialah darah yang dipercikan seperti Musa mempercikan darah anak lembu itu. Perabotan-perabotan yang dibuat Musa itu melambangkan apa yang ada di surga. Ya, kita sudah ada tuh, cuman PA waktu itu cuman belum dilanjutkan ya. Enggak ya, sampai di tabernakel. Ingat enggak itu? Udah lupa, bahaya nih kalau lupa pengajarannya ya. Ada salah satu peralatan yang merupakan hadirat Tuhan. Siapa yang tahu apa? Ya. Di ruang Maha Kudus yang dipercikan darahnya. Ya, tabut. Ini tadi Musa mendapat perintah dari Tuhan untuk memasukkan satu gomber mana. Dan segala perintah Tuhan yang Tuhan tulis untuk memasukkan di dalam tabut tersebut. Dan juga di situ ada tongkat Harun yang bertunas. 3 ini merupakan kesatuan daripada Tuhan Allah Bapa, Tuhan Allah Anak, Tuhan Allah Roh Kudus. Ya. Perintah Tuhan, loh, batu, 10 hukum Allah, itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Mana itu? Itulah Yesus Kristus. Mana yang turun dari surga. Dari tongkat yang biasa saja. Kemudian bisa muncul tunas. Berarti ada kehidupan. Itulah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memberikan kehidupan. Kepada Yesus pun Roh Kuduslah yang memberikan kehidupan. Ketika ia mati dan dia bangkit, Roh Kuduslah. Nah, ini adalah lambang daripada hadirat Tuhan. Ya, lambang dari hadirat Tuhan yang saat itu terus dibawa bangsa Israel. Oke, cukup. Terus dibawa oleh bangsa Israel. Terus ya, hadirat Tuhan. Tapi mereka bangsa Israel ini terus menerus hanya sebagai mengikuti lambang. Terus lambang ini dibawa. Ada saudara tadi lihat ada tongkat pengangkatnya, itu harus diangkat dengan 4 orang. Ya, diangkat terus sehingga sampai mereka berjalan terus masuk ke tanah Kanaan juga terus itu diangkat, dimasukkan, dibawa. Ya, ingat Yosua ketika dia menyeberang Sungai Yordan harus dimulai dengan imam-imam itu mengangkat tabut perjanjian tersebut, diangkat semuanya. Dan terus mereka masuk ke tanah Kanaan. Ya. Setelah zaman Yosua kemudian sampailah ketika Yosua sudah meninggal, ya kan? Dan kemudian tabut itu ditaruh karena sudah nggak ada tempat yang membangunkan kayak tabernakel tenda itu lagi. Akhirnya ditaruh di Silo. Itu tempat tabut itu ditaruh. Dan terus sampai zaman hakim-hakim. Ya, sampai zaman hakim-hakim. Sampai zaman Nabi Imam Eli, tabutnya ada di Silo dan Imam Eli ada di Silo. Ya.
pada zaman Imam Eli itu tidak ada suara Tuhan. Ada tabutnya, tapi nggak ada suara Tuhan. Desaunya anginnya juga nggak ada, apalagi derap langkahnya nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Karena mereka, imam ini bersama anak-anaknya, tidak menghormati hadirat Tuhan. Tidak menghormati hadirat Tuhan, walaupun saat itu hadirat Tuhan hanya dilambangkan sebagai tabut, tapi itu adalah hadirat Tuhan. Mereka tidak menghormatinya. Kehidupan dari anak-anak Imam Lewi ini tidak menghormati, tidak benar hidupnya. Padahal imam, tapi hidupnya tidak benar. Akhirnya mereka semua binasa mati. Tidak ada lagi keturunan dari Imam Eli. Lalu muncullah Tuhan memilih seorang bernama Samuel. Ya, Tuhan memilih seorang bernama Samuel dari kecil. Ya, dan terus seperti itu. Sampai tetap tempat itu, tabut itu ditaruh di Silo. Ya, ditaruh di Silo. Namun pada saat Imam Eli, bangsa Filistin datang menyerang bangsa Israel. Dan akhirnya bangsa Filistin ini merebut tabut perjanjian tersebut. Tabut perjanjian itu dipikir suatu peti isinya harta benda. Yang wow isinya, karena depannya kan emas semuanya, besar. Wah ini hartanya orang Israel, diangkut, dibawa, mereka dicuri sampai dibawa ke rumah mereka, ya, dirampas. Nah kemudian ditaruh di Asdod, di tempat mereka, ya, dirampas dan ditaruh. Ya, kita lihat coba 1 Samuel 5. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya di tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Lucu ya. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat. Dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Asdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa mereka demikian, berkatalah mereka, tabut Allah Israel itu tidak boleh tinggal pada kita. Sebab tangannya terus terlalu keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Lalu mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad. Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi sampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu. Demikian, mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, antarkan tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat.
dan orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Ya. Mereka tidak mengerti itu tabut. Mereka tidak tahu bagaimana menghormati hadirat Tuhan. Mereka pikir itu hanya seperti peti begitu saja. Ditaruhlah di kuil mereka, bersejajar dengan Allahnya mereka. Ya. Orang-orang itu nggak bisa mengetahui bahwa itu adalah hadirat Tuhan. Sedangkan Dagonnya itu bisa tahu kalau itu hadirat Tuhan. Bodoh kan? Tetap aja mereka pindahin, mereka menyembah seperti itu. Dagon tahu ini lebih tinggi dari aku harus sujud sama dia. Tapi orang-orang yang menyembah dewa itu, Dagon itu, nggak paham, nggak tahu. Akhirnya terus mereka ditekan dan akhirnya mereka mendapat masalah, sakit semuanya. Karena apa? Tidak menghormati hadirat Tuhan. Terus sampai akhirnya mereka sudah kembalikan saja. Ya, setelah lewat 7 bulan, sudah parah sakit semua, banyak yang mati, kena borok segala macam. Akhirnya sudah kembalikan ini kembalikan kepada bangsa Israel. Ya, dikembalikan. Ya. Nah, ketika dikembalikan sudah dikirim. Ya, pasal yang ke-6 kita lanjut. Panjang ya hari ini ayat-ayatnya, tapi kalau saudara bisa mengikutinya, saudara mendapatkan berkat Tuhan. Setelah 7 bulan lamanya tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin. Maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung. Lalu berkata kepada mereka, apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan Allah itu? Beritahukanlah kepada kami bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya. Lalu kata mereka, apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya. Maka kamu akan menjadi sembuh dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak undur daripadamu. Sesudah itu bertanyalah mereka, apakah tebusan salah yang harus kami bayar kepadanya? Jawab mereka, menurut jumlah raja-raja kota orang Filistin, 5 borok emas, 5 tikus emas, sebab itulah yang sama menimpa kamu sekalian dan raja-raja kotamu. Jadi buatlah gambar-gambar borokmu itu dan gambar tikus yang merusak tanahmu, dan sampaikanlah hormatmu kepada Allah Israel. Sampaikanlah hormatmu kepada Allah Israel. Mungkin ia akan mengangkat daripada Allahmu dan daripada tanahmu tangannya yang menekan dengan berat. Nah, jadi mereka ini bertanya, tapi tetap bukan bertanya kepada nabi-nabi, hanya imam-imam dikasih tahu, balikan. Tapi kalau mau ngembalikan, jangan dengan tangan hampa. Kasih persembahan. Kasih apa? Kasih emas. Berikan emas yang dibentuk seperti apa? Borok-borokmu itu. Ya, dan tikus-tikusmu itu. Jumlahnya berapa? Nah, ini menjawab pertanyaan Pak Budi kemarin tentang kenapa ada 5 batu licin yang diambil Daud. Itu adalah jumlah 5 raja orang Filistin. Ya. Itu ada 5 raja. Raja orang Filistin mempunyai 5 raja. Dan ini semua harus dikasihkan sebagai persembahan itu di situ. Ya, menjawab ini sedikit nanti saya menjawab itu. Kenapa kok 5 yang diambil oleh Daud batu? Ya, ini keluar dari ini sedikit tapi nanti kembali lagi. Jawab Pak Budi dan Ruli. 5 batu yang licin. Ketika Daud tahu nih, ini orang Filistin satu ini di depanku gagah perkasa, raksasa. Ya. Maka ketika ia pergi mau menghadapi Goliat, dia tahu senjatanya dia hanya berasal dari Tuhan Allah Bapa. Dan dia tahu ketika dia diperintahkan untuk mengambil batu, dia tidak mengambil 1, tapi dia mengambil 5. Sesuai dengan jumlah raja dari 5 raja orang Filistin. Dan juga dia tidak dengan mengambil 5 ini menunjukkan bahwa dia betul-betul siap untuk menuntaskan semua musuhnya. Sebab ada orang yang disuruh menghabisi musuhnya, tidak dihabisi semuanya. Disisakan. Tahu ya raja siapa?
Raja Saul. Disuruh menghabisi semuanya, tapi disisakan satu rajanya. Nah, Daud ini tidak. Dia tahu ada 5 raja orang Filistin dan dia harus siap dengan satu untuk raja ini, satu ini, dan siap dengan 5. Tapi ternyata dengan satu batu itu, batu daripada Tuhan itu Yesus Kristus yang dipilih, cukup membunuh satu orang Filistin yang juga mewakili seluruh raja orang Filistin. Tapi dia sudah ready, dia sudah siap. Kalau misalnya itu datang lagi si raja satunya, tembak lagi satu, datang lagi satu lagi. Kalau dia cuma mengambil satu, nggak ada senjata lagi. Sudah menjawab? Haleluya, semoga menjawab. Ya. Satu lagi di dalam 1 Samuel 7. Ya, saya tidak ini kan bahwa betapa pentingnya tabut ini. Ya. Jadi ketika mereka kirim itu semua, ya, mereka kirim, orang-orang Filistin mengirim tabut itu tidak dipikul, tapi dinaikkan kereta. Karena mereka nggak tahu caranya bagaimana mengangkat tabut perjanjian. Ditaruhlah di kereta. Dan keretanya itu dikendarai oleh lembu. Ya, lembu yang sedang menyusui, yang masih menyusui anaknya. Ya, ketika kereta itu ditarik oleh lembu yang masih menyusui. Kenapa harus lembu yang masih menyusui? Ya. Ada. Karena kalau lembu itu masih menyusui, dia nggak akan meneruskan perjalanan itu. Dia akan kembali kepada anak-anaknya untuk menyusui. Tetapi lembu ini dipasangkan tali untuk menarik kereta tersebut. Jadi untuk mengetahui kalau lembu itu balik, berarti itu nggak ada, bukan tabutnya Tuhan Allah. Tapi kalau lembu itu jalan terus, berarti itu memang Allah yang luar biasa. Dan lembu itu memang terus bawa itu terus, nggak kembali kepada anaknya, bahkan terus membawa sampai ke suatu daerah kepada orang Israel. Ayat itu, ya. Ini di ayat yang ke-7. Saya maaf ya, saya balik lagi 1 Samuel 6 ayat 7. Oleh sebab itu ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru dengan 2 ekor lembu yang menyusu, yang belum pernah kena kuk. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah, supaya jangan mengikutinya lagi. Maksudnya nih, supaya anak-anak ini gak mengikut, dan supaya ibunya ini gak kembali lagi. Kemudian ambillah tabut Tuhan, muatkan itu ke atas kereta, dan letakkan benda-benda emas yang harus kamu bayar kepadanya sebagai tebusan salah ke dalam suatu peti di sisinya, dan biarkan tabut itu pergi. Perhatikanlah apabila tabut itu mengambil jalan ke daerahnya, ke Bet-Semes, maka dialah itu yang telah mendatangkan malapetaka yang hebat itu kepada kita. Dan jika tidak, maka kita mengetahui bahkan bukanlah tangannya yang telah menimpa kita. Kebetulan saja hal itu terjadi pada kita. Ya, akhirnya sampai di kota Bet-Semes. Dan semua diterima. Orang-orang Bet-Semes itu mengambilnya, dan ketika mereka melihat itu, mereka bersuka cita juga. Dan orang-orang suku Lewi menurunkan tabut Allah dengan peti yang ada di sebelahnya, yang di dalamnya ada benda-benda emas itu, lalu menaruhnya di atas batu besar. Ya, pada saat itu juga mereka, orang-orang Bet-Semes, mempersembahkan korban bakaran, korban 9 pada Tuhan. Dia menghormati, ya, menghormati hadirat Tuhan. Ya, kemudian mereka bersuka cita, mereka menghormati. Kemudian setelah itu banyak lagi masih peristiwa. Karena ada yang tidak menghormati. Ya, di ayat 16, ayat 19. Dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 5.070 orang. 5.000 orang, cuman gak ditulisin yang mati. Rakyat itu berkabung karena Tuhan Allah menghajar mereka dengan dahsyatnya.
Dan orang-orang Bet-Semes berkata, siapakah yang tahan berdiri di hadapan Tuhan Allah yang kudus ini? Kepada siapakah ia akan berangkat meninggalkan kita? Lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk Kiryat Yerim dengan pesan, orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan. Datanglah dan angkutlah itu kepadamu. Pasal 7. Lalu orang-orang Kiryat Yerim datang dan mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eliezer anaknya mereka dikuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yerim, berlalulah waktu yang cukup lama, ya, 100 tahun, ya, cukup lama. Dan kemudian setelah 20 tahun, setelah kaum Israel mengeluh kepada Tuhan, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing, para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Hadirat Tuhan itu penting untuk dihormati. Tabut ini memang dibuat seperti simbol atau lambang, tapi itu tetap hadirat Tuhan. Kalau ada yang tidak hormat, Tuhan akan marah sekali. Tapi sejak saat tabut itu direbut oleh orang Filistin, kemudian dikembalikan lagi dan ditaruh di Kiryat Yerim, itu 100 tahun ada di situ, ya. Karena sejak dari zaman Samuel, ya, kemudian zaman Saul sampai Daud, itu kurang lebih 100 tahun. Dan kemudian setelah masa pemerintahan Daud 20 tahun, ada Daud 20 tahun, barulah Daud mengambil kembali dari rumah Abinadab ini. Tetapi Daud tidak mengerti juga. Maaf saya lanjutkan sedikit ya, bentar ya. Tidak mengerti juga bagaimana cara mengembalikan, membawa tabut itu kepada di Yerusalem. Karena dia tahunya dengan kereta yang seperti bangsa Filistin. Akhirnya ketika dari Kiryat Yerim, dari rumah Abinadab dibawa dengan kereta juga. Dan di situ anak dari Usa menjamahnya dan matilah seketika itu juga. Akhirnya tidak jadi dibawa ke Yerusalem. Ditaruhlah singgah sebentar di rumah Obed-Edom. Kurang lebih 3 bulan barulah tabut itu bisa dibawa kembali ke Yerusalem. Dengan cara yang mula-mula, yaitu tabut Tuhan harus dipikul, harus diangkat dengan imam. Nah dari situ barulah muncul nanti pengajaran tentang tabut Daud, tabernakel Daud. Nah kalau masih mau silakan bisa mengikutinya, PA yaitu tabernakel Daud. Tapi kalau tidak, oke, nggak masalah. Artinya ketika kita menghormati hadirat Tuhan, kalau Tuhan sudah kasih cara, tabut itu harus dipikul, jangan dipakai dengan cara yang lain. Harus dengan dipikul. Kenapa harus dipikul? Karena itu Tuhan menjalin suatu hubungan dengan manusia. Kalau taruh kereta, itu gak ada hubungannya. Itu kehadiran Dia harus dengan manusia yang memikulnya. Itu sudah menunjukkan bahwa aku ini mau hadir. Tuhan tuh mau hadir dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saya lompat. Sekarang dalam kehidupan kita, Yesus Kristus memikul salib. Salib itu adalah lambang, tanda daripada hadirat Tuhan. Bukan lagi tabut yang dipikul oleh Yesus Kristus, tapi Yesus memikul salib. Dan Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus memikul
salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Tabut perjanjian Tuhan, hadirat Tuhan itu harus kita pikul setiap hari. Tidak bisa ditaruh di rumah, disimpan di kamar, di lemari besi ditutup, nggak bisa kayak gitu. Itu harus dipikul setiap hari. Oleh karena itu kita harus memikul salib. Salib ini apa? Salib ini ada pertemuan, hubungan antara kita dengan Bapa, dengan Yesus, dengan Roh Kudus. Itu ada di salib. Dan itu harus kita pikul setiap hari. Nah, ketika kita mau mengikuti Yesus, kita nggak hanya lenggang kangkung begini saja. Kita harus memikul salib kita. Memikul tabut itu. Memikul hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan, tabut perjanjian itu harus kita pikul setiap hari, di mana saja engkau berada. Tidak hanya hari-hari khusus, tapi setiap hari. Apalagi pada hari-hari terakhir ini, iblis ini semakin jahat, semakin berusaha menjauhkan manusia dari Tuhan. Kalau engkau tidak memikul tabut perjanjian itu setiap hari, engkau tidak memikul salib itu setiap hari, engkau akan terseret masuk dalam lubangnya iblis. Berapa banyak sekarang orang-orang Kristen jatuh dalam dosa. Di pemerintahan, di kota mana aja, di apa saja, instansi apa saja, di suatu perusahaan apa saja, banyak orang Kristen yang jatuh. Gereja Tuhan banyak yang jatuh, hamba Tuhan. Kenapa? Karena tidak mau memikul tabut Allah itu. Ditaruh di mobil, ditaruh di kereta, ditaruh. Tapi tabut perjanjian Tuhan, hadirat Allah itu sendiri harus dipikul setiap hari. Dan Tuhan sudah berkata, kok yang kita ini kan tuh sudah gak berat lagi. Yang berat itu sudah di Yesus. Yesuslah yang berat memikul salib itu. Supaya kita ini bisa mengikuti dia dengan cara memikul salibnya itu. Bukan memikul salibnya Tuhan, memikul salibnya kita sendiri. Kita pikul sendiri. Artinya apa kok Yesus mengatakan bahwa barang siapa mau mengikut aku, hendaklah ia memikul salibnya setiap hari. Hubungan dengan Tuhan itu personal. Tidak company, tidak borongan. Tidak per kepala keluarga, per kakak, enggak. Ya. Tidak pakai per kakak, tapi personal. Setiap orang harus memikul salibnya sendiri-sendiri. Setiap orang harus memikul tabut perjanjian itu sendiri. Artinya harus ada hadirat Tuhan Allah Bapa, hadirat Tuhan Allah Anak, hadirat Tuhan Allah Roh Kudus di dalam kehidupan orang itu pribadi sendiri. Gak bisa bonceng, gak bisa dompleng. Setiap orang harus memiliki pikulan itu sendiri. Harus memiliki tabut itu sendiri, dipikulnya sendiri. Nah sekarang kebanyakan orang bonceng. Bonceng ikut imannya pendetanya, ikut imannya suaminya, ikut imannya istrinya, anak ikut bapaknya, bapak ikut anaknya. Gak bisa. Tidak akan bisa. Yesus berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, hendaklah ia memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Itu baru bisa berkenan kepada dia. Amin. Jadi kita kalau mau walk in habitual fellowship with the Holy Spirit, pikul salibnya kita. Pikul salib berarti, waduh kesengsaraan yang harus kita pikul. Bukan itu saudara. Tapi hadirat Tuhan. Kehadirannya apa? Jejak kakinya tadi. Apa? Hukumnya tadi. Di tabut ada apa? Hukum. Kemudian ada apa? Roti dari surga. Kemudian ada kehidupan, life dari Roh Kudus. Engkau sebagai manusia rohani sudah dihidupkan. Jangan mau engkau dimatikan lagi. Engkau harus terus hidup, terus hidup, terus hidup lagi. Jangan sampai kembali lagi ke kedaginganmu. Kalau engkau sudah dihidupkan oleh Roh, biarlah engkau hidup terus dengan Roh Kudus. Amin. Jangan kembali lagi. Ya. Kalau engkau sudah dibebaskan dari dosa, janganlah pernah kembali lagi
ke dosa tersebut. Tapi terus naik, terus bergaul dengan Tuhan. Saya harap malam hari ini agak berat kali ya, tentang ini. Tetapi saya percaya manusia roh itu harus dikasih makanan yang berat. Kalau manusia daging, kasih makanan yang cetek-cetek, yang ringan-ringan. Tapi kalau Anda semua manusia roh, Anda bisa menerima makanan yang keras hari ini. Sampai apa? Sampai kaki Allah Bapa itu ada di dalammu. Kaki, langkah kakinya, engkau bisa mendengar langkah kakinya. Ketika engkau mendengar langkah kaki dari Tuhan Allah, jangan sembunyi. Ketika engkau ditegur oleh Tuhan, jangan sembunyi, jangan takut, jangan lari, jangan ngeles. Tapi langsung sujud, ini aku, dan sembah di bawah kakinya. Ini aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Jangan seperti manusia pertama Adam, lari sembunyi. Tapi kita harus tambah sujud di bawah kakinya. Amin. Kita mau terus sampai ia terus memuliakan kita. Karena apa saudara? Di atas kita ini kalau engkau percaya, sudah ada darah Yesus itu. Siapa yang percaya darah Yesus Kristus? Sudah ada nudungi di dalam kehidupanmu. Amin. Berarti kalau sudah ada darah Yesus Kristus, Allah Bapa bisa turun bergaul dengan engkau. Tapi kalau tidak ada Yesus Kristus, darah Yesus, gak akan bisa. Berdoa kayak gimana pun gak akan bisa ketemu. Karena itu menghalangi, dosa itu menghalangi hubungan kita dengan Bapa. Tapi darah Yesus itu menghantar kita kepada Bapa. Amin. Haleluya. Saudara, malam hari ini agak lain. Tapi saya mau setiap dari saudara bertumbuh manusia rohaninya. Saya rindu itu. Gak hanya begitu-begitu saja. Gak hanya biasa-biasa saja. Dari hari ini tolong saudara kasih tandai, baik yang di rumah juga. Tolong engkau kasih tanda hari ini, cek hari ini siapa dirimu, bagaimana kehidupanmu, lakukan apa saja, dan minta bergaul dengan Roh Kudus. Itu harus membawa perubahan dalam kehidupanmu. Hari ini dengan besok, besok lebih indah dari hari ini. Besok lebih cantik dari hari ini. Besok lebih ganteng daripada hari ini. Besok lebih baik daripada hari ini. Amin. Jangan besok lebih buruk, besok lebih jahat. Ya. Tetapi dari hari ke hari kita harus semakin dekat dengan Tuhan, semakin bergaul dengan Dia, dan sifat-sifatnya itu mengubah kehidupan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri.